Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i saqatik. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu yang mugi-mugi senantiasa dirahmati oleh Allah, kesempatan malam hari ini kita kembali diberikan nikmat untuk duduk dalam majelis yang mulia. Mugi-mugi majelis ini bawa berkah, bawa kebaikan yang banyak bagi kita sekalian, dan kita pun bisa mengamalkan dari ilmu-ilmu yang nantinya akan kita pelajari. Kita masih dalam kitab yang sama, yaitu dari kitab karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Riyadhus Shalihin, bab yang ke-14, Al-Iqtisadu fit Tha'ah, pertengahan dalam melakukan ketaatan atau berlaku sederhana dalam ibadah. Kemarin kita sudah bahas hadis 142. 143 sudah? Belum. Baik, dibacakan hadis 143 dari Anas. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, ada 3 orang datang ke rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka diberitahu, mereka menganggap seakan-akan ibadah mereka sedikit sekali. Lalu mereka berkata, di manakah ibadah kita dibanding ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal beliau telah diampuni semua dosanya, baik yang telah berlalu maupun yang akan datang. Salah seorang di antara mereka berkata, saya selamanya akan sholat sepanjang malam. Orang yang lain berkata, saya akan berpuasa sunnah sepanjang tahun dan tidak akan pernah berbuka selamanya. Seorang lagi berkata, adapun saya, maka saya menjauhkan diri dari para wanita. Saya tidak akan menikah selamanya. Rasulullah SAW kemudian mendatangi mereka lalu bersabda, kaliankah yang mengatakan begini dan begitu? Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takwa dan takut di antara kalian kepada Allah. Namun aku juga berpuasa dan berbuka. Aku pun sholat dan tidur. Aku pun menikahi wanita. Maka barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim 5063 dan Muslim 1404. Baik, kita lihat hadis yang bicarakan kita diperintahkan bersikap pertengahan dalam ibadah. Pertengahan di sini artinya tidak berlebih-lebihan dan juga tidak menganggap remeh dalam suatu hal. Jadi berada di tengah-tengah. Dan itulah yang paling bagus. Berlebihan nanti menjerumuskan kita dalam kebinasaan. Cepat lelah, cepat capek dan habiskan tenaga. Meremehkan juga sama. Kita berarti tidak melakukan apapun. Sama dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, ya, yang di sini
Kalau dalam hadis ini terkumpul ada masalah ibadah, ada juga yang para sahabat sikapi dalam hal muamalah keseharian itu terlalu berlebihan. Kita lihat hadisnya dari Anas. Ada 3 orang datang ke rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengetahui ibadah baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa istrinya di sini tidak disebutkan. Berapa istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wallahu a'lam. Berapa Pak? Hah? 11 atau 9? Atau 4? Atau 1? Istri jenengan berapa? 1. Istri Nabi? Berapa? Hah? 11. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, terlebih dahulu meninggal 2, berarti sisa 9. Berarti totalnya ada berapa? 11. Dari 11 istri tadi tidak disebutkan di sini istri siapa yang dimaksud. Namun pokoknya di antara 11 istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada situ siapa? Khadijah. Kok Ruqayyah? Ruqayyah putri Nabi. Istri Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Zainab binti Khuzaimah, Zainab binti Jahash. Sisa 3. Juwairiyah, Sofia binti Huyai, Maimunah. Saudara tadi sudah yang kedua. Berapa? 11. Sudah pernah dicatat kan? Sudah pernah? Sudah, paling lupa aja. Saya nggak mau ulang lagi. Suruh cek lagi di catatan sebelumnya. Ada kan? Coba, sama nggak tadi yang saya sebut? Sama kan? Pertama siapa? Khadijah. Terus 2 Saudah. 3 Aisyah. 4 Hafsah. 5 Ummu Salamah. 6 Ummu Habibah. 7 Zainab binti Khuzaimah. 8 Zainab binti Jahash. Terus 9 Juwairiyah binti Al-Haris. 10 Sofia binti Huyai. 11 yang paling terakhir dinikahi siapa? Maimunah binti Al-Haris. Harusnya ada ujian itu biar dites satu-satu itu dulu sepora ya. Dah. Pergi menuju salah satu dari pokoknya pergi ke rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanya tentang ibadah Nabi SAW. Karena istri-istri beliau lebih tahu ibadah beliau daripada orang lain. Daripada orang luar. Sholat malamnya gimana, puasanya bagaimana, istri-istri Nabi SAW yang lebih mengetahui. Kalau sholat malam Nabi SAW pernah diceritakan oleh Aisyah. Beliau Aisyah radhiyallahu anha pernah menyatakan Nabi SAW itu melaksanakan 4 rakaat, maka jangan engkau tanya panjang dan bagusnya. Diulang lagi, beliau lakukan 4 rakaat, maka jangan kamu tanyakan ya panjangnya dan bagusnya. Berarti Aisyah tahu salat malam Nabi SAW. Suatu saat Nabi SAW itu pernah salat malam. Aisyah ketika itu tidur di rumah.
Dan saat Aisyah itu raba-raba, ternyata dapat kaki Nabi SAW yang sedang sujud. Ya, mendapati kaki Nabi SAW yang sedang sujud. Dapat 2 tumitnya atau salah satu tumitnya. Nyentuh berarti kan? Nyentuh. Dan dalam cerita tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melanjutkan sholat. Aisyah ketika itu menyentuh kaki Nabi SAW. Ketika itu Nabi SAW membaca ketika sujudnya, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Yang ini hampir sama dengan doa. Ini hampir sama dengan doa. Allah nggak pernah amalkan ini kayaknya. Ini wis ngaji orang tahu ngamalke ya Allah. Dibaca baru witir. Betul nggak? Ya tarawih beda lagi ya witir ya. Tarawih nanti kira bulan Ramadan saja. Iya kan? Apa baru tarawih? Subhana malikul kudus 3 kali, terus Rabbil malaikati waro baru tadi. Itu Nabi SAW baca juga ketika sujud. Apalagi ngerti tadi itu baca baru witir kayak gitu. Iya enggak baru hafal tadi, baru saya ajarkan itu baru dengar. Ya kurang gaul itu Pak ngaji kira serius ini. Sudah. Tadi nyentuh kaki siapa? Rasulullah SAW. Lanjut sholat enggak? Lanjut. Berarti menyentuh lawan jenis batalkan wudhu atau tidak? Dari kisah ini tadi ini. Batalkan enggak? Tidak. Tetap lanjut. Buktinya Rasulullah SAW lanjut terus. Berarti kesimpulannya kalau menyentuh istri batal wudhu atau tidak? Menurut hadis ini tidak batal. Mau percaya hadis atau percaya saya? Nah, wes berarti. Percaya hadis kan? Nah, berarti kesimpulannya jelas kan? Karena kalau di situ ada ceritanya batal, harusnya ada cerita lagi di situ. Rasul sallallahu alaihi wasallam batal ke salat dikarenakan disentuh kakinya oleh Aisyah. Namun enggak ada. Percaya hadis enggak? Ya sudah kalau begitu. Bisa diamalkan. Istri masuk mahram apa bukan? Istri masuk mahram apa bukan Pak? Jenengan nikah sama mahram. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, istri dapat dari mana itu? Mahram. Ya Allah. Aduh, musibah besar itu. Nikah sama mahram loh. Boleh nikah sama mahram? Iya bingung. Tak jawab ya pada bingung. Istri itu bukan mahram. Kalau bukan mahram boleh dinikahi. Kalau mahram, ya enggak boleh. Masa nikah sama ibumu sendiri ya enggak boleh. Haram, ijma. Oh. Benar kan? Maka statusnya tadi masih bukan mahram ya toh? Nah, berarti bersentuhan lawan jenis. Kalau menurut ulama yang batal. Nah, itu syaratnya kan dengan yang bukan mahram, berarti dengan istri harusnya batal. Namun hadis mengatakan apa? Tidak batal. Padahal sentuh loh tadi. Ini sentuh kulit dan kulit karena tangan nyentuh apa tadi? Tumit nggak ketutup. Beda kalau situ ada cerita, wah sarung Nabi SAW nutupi ini, baru Aisyah sentuh. Nggak ada cerita kayak gitu, berarti nyentuh langsung. Nggak ada yang halangi kan? Berarti tidak membatalkan wudhu. Sholatnya juga tidak batal. Lanjut sholatnya. Terus kok ada ulama yang berpendapat itu batalkan wudhu? Iya, berdalil dengan ayat aulamastumun nisa. Surat Al-Maidah ayat 6.
Menurut salah satu tafsiran itu artinya menyentuh perempuan, itu lagi membicarakan tentang pembatal wudhu dalam ayat Al-Quran disebutkan. Namun ada beda pendapat tentang masalah tafsiran lamastumun nisa. Sebagian ahli tafsir menafsirkan lamastumun nisa itu artinya jima. Apa jima? Hah? Dukhul. Apa? Mantra. Kok mantra sih? Itu jimat Pak, jimat. Ini jimat. Berhubungan intim. Serba salah nih. Jimat ya nggak boleh, jimat halal, istri sendiri. Sampai mana lagi kok jadi kacau saya pikirannya ini. Balik. Tadi istri-istri Nabi SAW berarti tahu ya perbuatan Nabi SAW. Tadi yang seperti sholat malam, bacaannya juga tahu, cara sholatnya juga tahu. Nah ini berarti keseharian beliau diketahui. Apa kesehariannya? Lihat di sini. Mereka ingin tanya tentang keseharian Nabi SAW, diceritakan tentang ibadah Nabi SAW, maka ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka menganggap ibadah mereka itu masih sedikit, sholat malamnya sedikit, puasanya mereka menganggap sedikit, dan yang lainnya lagi waktunya banyak habis dengan yang sia-sia. Akhirnya mereka berpendapat, aina nahnu minan nabi SAW, di mana kita? Jauh sekali dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi SAW itu qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Nabi SAW itu dosanya yang telah lalu dan akan datang itu telah diampuni. Kita punya amalan kok masih sedikit, padahal kita tidak ada jaminan diampuninya dosa. Rasulullah SAW saja sudah ada jaminan, namun ibadahnya segitu banyaknya. Maka mereka bertekad di sini. Salah satu mereka katakan, ana usolli amma ana fa usolli laila abadan. Adapun saya akan sholat malam terus, nggak mau istirahat. Sholat malam terus. Terus yang kedua, dia katakan wa ana asumud dahra abadan wala uftir. Saya akan puasa terus tiap hari. Tidak ada waktu tidak puasa. Pokoknya puasa tiap hari. Sekarang puasa, besok lagi puasa, besoknya lagi puasa terus gitu. Lebih daripada puasa Daud. Kalau Daud gimana? Puasa Daud? Sehari puasa? Sehari puasa? Sehari tidak. Itu paling maksimal nih. Puasa Daud itu yang paling maksimal. Sehingga puasa Daud kalau sudah ada yang lakukan nggak boleh tambah lagi dengan puasa lain. Nggak boleh tambah puasa Daud itu dengan Senin, Kemis, nggak boleh. Puasa Daud tambah dengan puasa Ayamul Bid, nggak boleh. Daud sudah paling maksimal. Nah, terus ada lagi yang ketiga, wa ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abadan. Saya akan tinggalkan perempuan, yaitu saya tidak akan menikah selamanya. Berarti apa ini niatannya ini? Menjomblo selamanya. Ya, membujang selamanya. Enggak mau nikah. Kenapa alasannya? Karena kalau nikah sibuk mikir istri. Ya kan? Sibuk nggak Bapak? Sibuk mikir istri. Mikir apanya? Nafkahnya. Oh, ini nafkah? Iya. Iyalah kalau nggak kena dosa nggak beri nafkah. Nah, terus lalu Nabi SAW ingatkan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian ini yang katakan seperti ini, yang tadi katakan mau sholat malam terus, yang tadi katakan mau puasa terus, yang tadi katakan tidak mau menikah. Terus
Beliau katakan, saya sendiri orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Lakinni asumu wa uftir. Kalau saya itu puasa, tetap ada waktu tidak puasa. Wa usolli wa arkud. Saya itu sholat dan juga punya waktu untuk istirahat. Dan saya juga menikah. Buktinya apa beliau menikah? Istrinya berapa tadi? 11. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci ajaranku maka tidak termasuk golonganku. Sekarang faedah yang bisa diambil. 1. Dianjurkan mencontoh para ulama dan orang soleh dalam beribadah. Dengan mencari informasi tentangnya. Ya, dianjurkan mencontoh. Mencontoh siapa tadi? Orang soleh atau para ulama. Terus apa tadi? Dengan mencari info tentangnya. Jadi tanya-tanya boleh. Ya, ini ulama A ini ibadahnya bagaimana? Saya ingin ikuti. Puasanya bagaimana? Saya ingin ikuti. Sholat malamnya itu bagaimana? Saya ingin ikuti. Dia belajar cari ilmu itu bagaimana? Saya ingin ikuti. Dia bagi waktu itu bagaimana? Saya juga ingin ikuti. Boleh. Kalau tidak dapati dari laki-laki, kalau ini bapak-bapak dapati dari laki-laki, bisa tanya kepada perempuan yang dekat dengannya, berarti kepada istrinya. Seperti dalam kasus ini. Dan ini tanda kalau orang cari seperti ini berarti dia ingin jadi lebih baik dan ingin fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kalau dalam amalan, tentang amalan dunia, tentang amalan ibadah, tentang amalan soleh, tentang ibadah, cari dari orang yang lebih daripada kita. Bukan cari dari orang yang lebih malas. Kalau bandingannya itu dengan orang yang lebih malas, yuk kita juga jadi ikut malas pula. Kamu ngaji berapa kali, Mas? Wah, saya ngaji seminggu cuma 1 kali saja. Ya. Dia bandingkan dengan tetangganya. Wah, daripada tetanggaku itu nggak pernah ngaji, saya masih mending. Tetanggaku nggak pernah hadiri majelis ilmu, saya masih mending. Wah, jangan bandingannya dengan orang yang nggak pernah hadiri majelis ilmu, namun bandingkan dengan orang yang rajin hadiri majelis ilmu. Cari yang lebih dari kita. Masalah sholat malam demikian, puasa juga demikian, sehingga lebih termotivasi. Jadi termotivasi dengan orang yang rajin. Namun kalau untuk urusan dunia, bukan lihat yang lebih banyak. Kalau urusan dunia gimana? Lihat yang lebih di bawah kita, yang lebih susah. Ya, lebih susah. Kok HP-nya seperti ini? Wah, masih mending tetanggaku itu HP-nya jadul. Cuma bisa SMS, telepon. Alhamdulillah saya masih bisa nerima WhatsApp. Walaupun kadang nggak bisa buka. Ya, yang penting punya. Dia bandingkan dengan orang yang di bawah dia. Boleh seperti itu. Itu tidak akan membuat dia itu rakus pada harta, gila pada harta, gila pada dunia. Namun coba kalau dia bandingkan dengan HP temannya yang bagus, dengan motor tetangganya yang bagus, apa yang terjadi? Pingin lagi seperti itu, kalau nggak kesampaian karena uang nggak ada, akhirnya nambah kreditan. Betul? Betul. Cicilannya nambah lagi.
bebannya tambah, mikir utangnya juga tambah, terus akhirnya sholatnya jadi nggak tenang karena mikir pipilan terus. Betul nggak Pak? Betul. Punya utang tenang apa? Jadi tambah susah. Tambah susah. Nah, tapi kok punya utang banyak? Hobi paling. Oh, hobi paling. Iya. Ya wes. Jadi antara urusan agama dengan urusan dunia caranya seperti itu. Agama itu nanti lihat nanti yang siapa yang di atas kita. Kalau urusan dunia lihat yang di bawah kita. Terus faedah yang berikutnya lagi. Tadi lihat saya jelaskan dulu, Nabi SAW sebutkan tentang amalannya juga. Tadi kan yang tanya sebutkan tentang sholat malamnya, mau sholat terus menerus kan? Nabi jawab apa? Saya sholat, namun saya juga tidur. Yang itu tadi minta puasa terus. Nabi SAW jawab lagi, saya puasa namun ada waktu tidak puasa. Berarti Nabi SAW sebutkan amalan-amalan beliau, namun maksudnya untuk mengajarkan, bukan maksudnya untuk riya. Berarti kesimpulannya menyebutkan amalan soleh kepada orang lain dibolehkan jika bukan untuk riya. Jika bukan untuk riya. Riya artinya apa? Pamer amalan. Kalau tujuannya untuk pamer, ini membuat amalan tersebut rusak. Karena riya itu menghapuskan amalan. Misalnya temannya sebutkan, wah saya ini kok cuma bisa sholat malam itu segini. Wah dia tambah lagi, wah kalau saya itu bangunnya jam 3 rutin terus tiap malam. Alhamdulillah, dingin sekalipun saya tetap sholat malam terus. Ya, bilang alhamdulillah lagi, namun sombong di belakang. Ya. Sebutnya banyak sekali, padahal mungkin cuma tadi malam saja dia bangun. Namun ceritanya panjang lebar. Untuk apa? Memamerkan amalan tadi. Amalannya dia rusak. Ya, sia-sia amalannya. Kalau untuk zaman sekarang itu biasanya dipamerkan dalam status yang ada di medsos. Dia foto sajadahnya, terus diupload. Alhamdulillah, siap-siap sholat malam. Post dikirim, orang-orang yang di Facebook lihat, Masya Allah, luar biasa. Ini riya apa ingin ngajak orang sholat malam coba? Jenengan bisa nilai sendiri. Ya, dia sudah foto tadi terus dia tulis alhamdulillah siap-siap sholat malam. Jam 3 lagi coba. Gak tahu dia tidur lagi, kita aja gak usah suuzon lah. Tapi ya kayak gitu pokoknya. Ini untuk ngajak orang sholat malam apa riya? Riya ini. Kalau dia mau lakukan ya nggak usah sebut-sebut amalannya kayak gitu. Semua orang jadi baca ya statusnya pada malam itu, atau mungkin ada yang baca pagi hari. Semua pada akan menyanjung dia. Luar biasa, di like lah di situ, di jempol, kasih jempol. Jempolnya 1000. Ya kan? Rusak amalnya semuanya. Amalan itu dijaga. Kalau amalan sunnah itu harus disembunyikan, atau kita itu dituntut untuk sembunyikan, sembunyikan itu. Jangan ditampakkan pada orang lain. Dan asalnya amalan sunnah itu seperti itu Bapak Ibu-Ibu. Asalnya tidak untuk ditampakkan, kecuali tadi ingin memberikan contoh. Ya, kecuali ingin memberikan contoh. Tadi Nabi SAW sebut, saya juga sholat, saya juga puasa. Berarti maksud beliau apa? Memberikan contoh. Misalnya di tempat jenengan
Belum pernah ada yang laksanakan nunggu bar subuh sampai matahari meninggi, sholat syuruk atau sholat isyraq. Berapa rakaat? 2 rakaat. Pahalanya apa? Haji dan umroh yang sempurna, sempurna dan sempurna. Jadi kan praktekkan duluan. Ini kok bapak ini kok setiap hari seperti itu terus. Orang-orang ada yang nanya kan, oh diberitahu, oh namanya sholat isyraq mas, nih caranya seperti ini. Akhirnya yang lain juga contoh itu. Maka yang jadi pertama tadi ini namanya pelopor kebaikan, dia mendapatkan ganjaran juga sebagaimana sabda Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang menjadi pelopor dalam kebaikan, maka baginya pahala dan juga pahala bagi dia dapat pahala dari orang-orang yang mengikutinya tadi karena dia jadi pelopor di situ. Ini jadi pelopor. Pelopor di sini artinya bukan riya dilakukan, bukan untuk pamer, namun untuk memberi contoh pada orang lain sehingga yang lainnya itu mengikuti sholat tadi. Gitu. Beda. Kemudian faedah yang lainnya lagi. Kita diperintahkan pertengahan dalam ibadah. Kita diperintahkan pertengahan dalam ibadah. Dan ingat, ibadah yang sesuai tuntunan, ibadah yang sesuai tuntunan walaupun sedikit lebih baik daripada ibadah yang dilakukan tanpa tuntunan walaupun banyak dan sungguh-sungguh. Walaupun apa? Banyak dan sungguh-sungguh. Serius sekali dia lakukan zikirnya misalnya namun tidak ada tuntunan. Banyak sekali dia lakukan zikirnya namun tidak ada tuntunan juga. Mendingan tadi sesuai tuntunan namun apa? Sedikit daripada banyak tapi tidak sesuai tuntunan. Walaupun juga yang tadi tidak sesuai tuntunan tadi dia lakukan serius sungguh-sungguh. Atau yang dikatakan oleh para ulama, iktisadu fi sunnah khairum min ijtihadi fil bid'ah. Bersederhana dalam melakukan amalan yang ada tuntunan lebih baik daripada sungguh-sungguh dalam melakukan bid'ah yang tidak ada tuntunan. Maka mending amalan itu sesuai dengan ajaran Nabi SAW walaupun tadi cuma sholat isyraq 2 rakaat. Ada tuntunan enggak? Ada. Daripada perbanyak amalan yang tidak ada tuntunan. Kita tambah sholat ini, keyakinan kayak gini, ya. Namun tidak ada dasarnya sama sekali. Walaupun kamu lakukannya sungguh-sungguh, serius, jumlahnya banyak, tetap lebih bagus tadi yang sesuai dengan tuntunan walaupun jumlahnya cuma 2 rakaat saja. Terus faedah yang lainnya lagi. Para sahabat semangat untuk tambah amalan. Makanya mereka ingin tanya sholat malam Nabi SAW itu bagaimana? Puasanya itu bagaimana? Keseharian Nabi SAW dalam ibadah seperti apa? Maka semangat dalam menambah amalan. Terus faedah yang lainnya lagi. Hadis ini menunjukkan haramnya
puasa tiap hari sepanjang tahun. Puasanya tiap hari sepanjang tahun. Yang tadi saya sebutkan paling maksimal puasa apa? Puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Dan itu sudah paling maksimal. Pernah Nabi SAW ingatkan seorang sahabat seperti itu. Terus faedah berikutnya lagi, diharamkan sholat malam sepanjang malam tanpa istirahat. Jadi sepanjang malam dari bareng Isya sampai subuh. Tiap hari lagi ulang seperti itu, tidak istirahat. Malamnya tidak istirahat. Haram. Bahkan Nabi SAW itu pernah menyetujui seorang sahabat yang tegur saudaranya. Salman itu pernah menegur saudaranya namanya Abu Darda. Dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Abu Darda itu dia tinggalkan dunia, ya, cuma ingin konsen ibadah saja. Sampai istrinya itu nggak terurus. Istrinya itu kelihatan bajunya itu kusut dan yang lainnya. Karena tidak pernah dipedulikan oleh suaminya. Jadi kalau istri bapak-bapak itu nggak dipedulikan, dibiarkan gitu saja, bapak sibuk ibadah malah tercelah. Maka Salman datang, kemudian dapati Abu Darda. Dan ketika itu Abu Darda awalnya ini ingin sholat malam. Dia cuma istirahat sebentar. Dari awal malam itu dia ingin sholat sampai datang subuh. Maka ketika lihat Abu Darda bangun, Salman katakan, kamu itu tidur dulu, nanti waktunya bangun baru kamu bangun. Akhirnya tidur. Pagi harinya ketika ingin sarapan, Abu Darda sudah siapkan Salman itu untuk sarapan. Ketika sodorkan makanan kepada tamunya Salman, Abu Darda persilakan, ayo makan. Salman tanya, kenapa kamu nggak makan? Abu Darda jawab, saya puasa. Kemudian Salman itu punya tawaran lagi, saya nggak mau makan sampai kamu juga ikut makan. Karena Abu Darda puasa terus, tidak ada waktu hari-harinya untuk tidak puasa. Pasti puasa terus. Kemudian Salman itu mengatakan kepada Abu Darda, ingat Abu Darda, li rabbika alaika haqqun wa li nafsika alaika haqqun wa li ahlika alaika haqqun fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Ingatlah bahwa kamu tetap beribadah kepada Allah, namun badanmu juga butuh istirahat. Kemudian keluargamu juga punya hak. Maka berikan porsi masing-masing untuk ibadah kepada Allah, waktu untuk istirahat dan juga waktu untuk keluarga. Kemudian karena disampaikan seperti itu oleh Salman, Abu Darda sepertinya tidak setuju, maka dia tanya pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, Salman katakan seperti ini. Kemudian Rasulullah SAW memberikan jawaban kepada Abu Darda, sodaqo Salman, Salman itu benar. Jadi apa yang dikatakan oleh Salman tadi sudah disetujui oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam ibadah itu mesti memperhatikan juga waktu istirahat, tidak boleh berlebih-lebihan. Maka faedah yang berikutnya, dalam ibadah tetap memperhatikan waktu istirahat. Contohnya Nabi SAW juga pernah melarang orang yang sholat malam dalam keadaan ngantuk berat. Coba kalau bapak ibu ngantuk berat, coba sholat malamnya gimana? Bisa konsen gak? Lupa terus kan? Nabi SAW itu katakan, jangan-jangan nanti yang kamu itu minta itu ampunan, malah nanti dalam doamu kamu minta azab gara-gara kamu terlalu ngantuk berat. Mau minta apa? Ampunan malah minta azab. Bisa. Kadang-kadang orang nggak konsen, kebanyakan bingung juga. Ini rakaatnya sudah 2 apa belum ya?
Serba bingung. Karena dalam keadaan ngantuk berat. Maka kalau dalam keadaan ngantuk memang kita tidak kuat sholat malam, maka lebih dahulukan itu. Nanti adanya sholat subuh baru kita dahulukan yang wajib di situ. Maka lihat porsi istirahat masing-masing. Terus faedah yang berikutnya lagi. Hadis ini menunjukkan dianjurkannya menikah, tidak membujang lama. Hadis ini menunjukkan dianjurkannya menikah, tidak membujang lama. Dan yang tercela dalam hadis ini adalah tidak menikah karena tujuannya untuk ibadah. Ingat ya, dalam hadis ini yang tercelanya ini tidak menikah karena tujuannya untuk ibadah. Ya, jadi dia mau terus ibadah saja, tidak mau memikirkan untuk masalah nikah-nikah tadi. Ingin konsen di situ. Seperti itu tidak boleh. Itu keadaannya seperti rahib-rahib, pendeta-pendeta, enggak boleh dalam agama kita. Agama kita itu ajarkan ibadah tetap ada, menikah juga tetap ada. Ya, jadi jangan ada yang punya anggapan, wah saya ingin konsen ngaji saja, saya enggak mau menikah sama sekali, enggak bisa. Saya ingin ibadah, saya enggak menikah sama sekali. Kalau niatnya seperti itu maka termasuk celaan seperti dalam hadis ini. Beda kalau dia nggak nikah ya nggak dapat. Beda kalau nggak nikah belum mampu, wah itu beda lagi. Ya nggak? Beda. Ada yang belum menikah nggak dapat. Ya sudah ya gimana lagi? Cari lagi. Carinya di mana? Di pasar? Hah? Cari jodoh di mana coba? Hah? Ada di majelis ilmu yang soleh-soleh, yang cakep-cakep ada. Tanya. Ya bisa lewat biro jodoh juga. Gitu. Namun gak usah ngurus yang bapak-bapak. Macam-macam aja bapak-bapak itu. Terus faedah yang lainnya lagi. Sini dikatakan perkara mubah atau perkara yang dianjurkan bisa menjerumuskan pada yang haram jika keluar dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh tadi sudah disebutkan dalam hadis. Menikah mubah atau tidak, boleh atau tidak menikah? Boleh. Membujang juga boleh atau tidak? Boleh. Namun tadi membujangnya karena apa? Ingin konsen ibadah, jadi haram. Padahal tadi masih asalnya itu masih boleh. Namun karena mengantarkan pada yang haram, dihukumi haram. Maka tidak jadi boleh di situ. Contoh lagi, tadi perkara sunnah bisa jadi haram. Sholat malam hukumnya apa? Sunnah. Kok sini jadi haram? Karena sholat malamnya satu malam full, nggak ingat waktu untuk istirahat, maka sholat malamnya jadi hukumnya haram. Puasa sunat tadi hukumnya sunnah kan? Namun dilakukan terus menerus, tidak ada waktu untuk tidak puasa. Setiap harinya itu puasa. Maka puasanya mengantarkan pada yang haram. Kenapa mengantarkan pada yang haram hal-hal tadi? Karena keluar dari petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang berikutnya lagi. Pertengahan dalam ibadah kita dapat dari mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertengahan dalam ibadah kita dapat dari
mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya bukan standar kita, namun tetap memperhatikan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. Nabi SAW tidak sholat malam full 1 malam penuh. Beliau bangun sepertiga malam terakhir misalnya. Berarti tidak full untuk sholat malam tadi. Maka contohnya Nabi SAW juga. Contoh dalam puasa, beliau paling maksimal anjurkan cuma puasa Daud. Oh berarti itu paling maksimal. Kita tidak boleh keluar dari petunjuk Nabi SAW. Kalau tidak kita dikatakan gulu, berlebih-lebihan dalam ibadah. Terus faedah yang berikutnya lagi, hukum asal ibadah mesti ada dalil. Mesti ada dalil atau diistilahkan dengan tauqifiyah. Hukum asal ibadah itu tauqifiyah. Artinya apa? Mesti ada dalil. Kalau tidak ada dalil nggak boleh. Ya, kalau tidak ada dalil nggak boleh. Contoh. Azan. Nabi SAW dalam sholat id dikatakan oleh Jabir bin Samurah, Nabi SAW ya di situ tidak dipraktekkan azan dan iqamah untuk sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha. Berarti kalau ada yang melakukan haram berarti. Hukum asal ibadah harus apa? Mesti ada dalil. Wong ditegaskan tadi oleh Jabir bin Samurah, Nabi SAW ketika sholat id tidak mengumandangkan azan dan iqamah. Berarti kalau ada yang mau mengadakan untuk panggil jamaah, maka harus datangkan dalil. Kalau tidak ada dalil, hukumnya apa? Haram. Tidak boleh dilakukan. Masih azan. Memasukkan jenazah dalam kubur. Diazani kalian diiqomai. Maka mesti cek dulu dalilnya ada ataukah tidak. Pertanyaannya gampang. Kematian ada enggak di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada enggak jenazah? Ada. Ada enggak yang dikuburkan? Ada. Berarti harus ada cerita tentang masalah penguburan, bahwasanya ada sahabat ini meninggal, Rasulullah SAW perintahkan untuk kumandangkan azan dan juga kumandangkan iqamah. Berarti kalau tidak ada, berarti itu ibadah yang mengada-ngada, tidak ada tuntunan. Harusnya ceritanya ada. Satu hadis saja. Namun kok ceritanya nggak ada, oh berarti amalannya bermasalah. Sama juga azan dipraktekkan, ada yang mau pergi haji, mau dilepas, diazani dulu. Baru pergi. Wah Ustadz tuh kan niat kita baik. Biar nanti di sana dia terbiasa dengan azan. Wah tiap hari saya dengar azan juga kok. Kalau dia nggak berangkat ke masjid ya memang juga salah dia. Karena di zaman Nabi SAW ada peristiwa kayak gitu. Kok tidak dilakukan ya memang tidak ada tuntunan. Nggak usah buat-buat syariat baru. Maka itulah pentingnya ngaji. Al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Kata para ulama, yang namanya ilmu itu imamnya amalan, amal itu ada di belakang ilmu, ilmu yang ada di depan. Makanya ngaji dulu biar tidak salah dalam beribadah.
Itu baru azan loh itu. Ya, banyak yang terapkan sesuai kemauannya sendiri, tidak manut pada dalil. Padahal hukum asal ibadah tadi apa? Tauqifiyah. Artinya apa? Mesti ada dalil. Kalau tidak ada dalil tidak boleh diamalkan. Gampang itu prinsip ibadah. Terus faedah yang berikutnya lagi. Setiap orang tidak boleh tertipu dengan amalnya sendiri, walaupun itu banyak. Setiap orang tidak boleh tertipu dengan amalannya sendiri, walaupun itu banyak. Kan tadi coba lihat, orang-orang tadi kan sudah merasa pede sekali. Kita banyak berarti nanti amalan kita itu jadi bagus, dosa-dosa kita diampuni. Kita banyak amalan tadi, sholat malam terus menerus, terus puasa terus menerus. Oh berarti kita bisa kalahkan Nabi SAW. Kan mereka pede sekali nih. Buat banyak biar bisa melebihi Nabi SAW. Ternyata malah keliru. Jadi belum tentu ingin ngalahkan Nabi SAW kita perbanyak amalan, itu belum tentu. Belum tentu bisa mengalahkan Nabi SAW. Kalau kita katakan, wah ini pasti bisa mengejar Nabi, oh berarti kamu itu tertipu dengan amalanmu sendiri. Terlalu pede dengan amalmu sendiri. Ya, kita terlalu pede sekali dalam hal ini. Kemudian hadis ini jadi dalil lagi, faedah berikutnya. Suatu amalan yang tidak ada tuntunan disebut bid'ah. Dan semua bid'ah itu sesat. Tidak ada yang hasanah. Semua bid'ah itu sesat. Tidak ada yang hasanah. Kenapa demikian? Kalau ada bid'ah yang baik, harusnya tadi 3 orang ini ibadahnya tidak dikritik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena semuanya masing-masing beranggapan baik nggak? Ya, masing-masing beranggapan baik nggak di sini 3 orang ini? Iya. Tadi yang nganggap ingin sholat malam terus menerus karena ingin nyaingi Nabi SAW. Yang ingin puasa terus menerus karena ingin nyaingi Nabi SAW. Semua anggapan baik. Yang tidak mau menikah juga ingin nyaingi Nabi SAW. Nabi batalkan itu semuanya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci ajaranku maka dia tidak termasuk golonganku. Maka hasanahnya tadi menurut dia itu terbatalkan semuanya, dibatalkan semuanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kata seorang ulama, sahabat Ibnu Umar itu mengatakan, kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'ahan nasu hasana. Setiap bid'ah itu sesat walaupun orang-orang itu nganggapnya baik, nganggapnya hasanah. Setiap bid'ah itu sesat, ya, walaupun orang-orang itu nganggapnya baik. Siapa yang mengatakan? Ibnu Umar, bukan ulama saat ini. Ibnu Umar muridnya Nabi SAW langsung. Ya. Ini langsung Ibnu Umar, murid Nabi SAW secara langsung yang riwayat hadisnya banyak dari Nabi SAW. Katakan setiap bid'ah itu sesat walaupun orang-orang itu menganggapnya baik. Karena kalau mau nganggap hasanah nanti standarnya beda-beda. Orang Imogiri dengan yang Bantul sana sudah beda lagi standarnya. Oh Pak, zikirmu itu pakai kepalanya itu
Ya goyang-goyang kayak gitu, wah kami modelnya beda lagi Pak. Yang itu sampai mau loncat-loncat, wah kami nggak kayak gitu Pak. Kami biasa saja. Namun zikir kami 1000 kali kalau la ilaha illallah satu hari. Standarnya beda-beda. Karena yang sana nganggapnya baik itu, yang ini nganggap baik ini. Karena nggak pakai standar. Kalau ada pekerjaan misalnya di rumah sakit sudah ada SOP masing-masing coba ya. Sudah ada sistem kerjanya masing-masing. Terus pegawai A ini buat sendiri, pegawai B buat sendiri, pegawai C buat sendiri. Semua nganggapnya ini baik. Oh Pak Dokter, Pak Pimpinan, ini saya kerjanya kayak gini, ini baik loh Pak. B juga bilang kayak gini, ini baik. C juga bilang kayak ini baik. Padahal sudah ada prosedur masing-masing. Hancur nggak itu nanti? Ya. Ini mau masuk kerja terserah dia, yang ini juga terserah dia, yang ini kerja mau ngurus sendiri nanti bagiannya. Nggak mau manut pada aturan tadi. Berantakan nggak kerja di rumah sakit tadi kalau saya contohkan? Berantakan sekali. Itu urusan rumah sakit. Semua bisa amburadul cuma gara-gara masing-masing nganggap baik untuk pekerjaannya. Apalagi urusan agama loh ini. Urusan akhirat mau masuk surga, kok nganggap baik semuanya menurut pikiran masing-masing. Nanti yang lulusan S1 anggapannya beda nanti dengan lulusan STM. Ya. Dan nanti S2, S3, profesor beda lagi. Ya, nggak nyambung nanti. Oh Mas, kamu masih STM kok. Oh saya ini maaf, saya ini profesor. Ibadah itu nggak kayak gitu. Ya harus ibadahnya tuh kayak gini. Standar profesor beda dengan standar yang cuma lulusan STM tadi coba. Rusak ibadah ini. Cuma pakai standar orang masing-masing. Standar wilayah, standar pendidikan. Standar zaman. Oh sholat yang dulu itu kayak gitu. Oh sekarang itu nggak kayak gitu lagi. Kita buat sholat model baru menyesuaikan zaman. Dulu Rasulullah SAW itu sholatnya lama sekali. Wah nggak bisa mas, sekarang ini harus sholatnya super cepat. Pakai standar masing-masing lagi kan. Rusak semua jadi ibadah seperti itu coba. Karena nggak punya standar. Nanti Arab punya sholat sendiri, Nusantara punya sholat sendiri. Hancurlah semuanya. Hancur nggak? Wah hancur. Harusnya kalau punya standar masing-masing, yang Arab sana nabinya sendiri, yang Nusantara juga nabinya sendiri. Jibrilnya datang sendiri juga. Iya kan? Siapa yang bawa syariat coba? Ya, wahyu siapa yang mau bawa coba? Kalau bukan ada seorang rasul di situ. Ya. Kalau tidak ada rasul, siapa lagi yang mau memberikan contoh? Buktinya rasul itu ada biar ibadahnya itu punya standar. Kalau pingin semuanya bebas, nggak usah ada rasul diutus. Masing-masing negeri itu buat standar masing-masing. Islamnya Arab nanti sendiri, Islamnya Indonesia juga sendiri. Nggak usah ada rasul. Jadi rasul nggak jadi rahmatan lil alamin lagi, karena masing-masing punya standar sendiri-sendiri. Jilbabnya nanti modelnya sendiri, yang Arab kayak gitu, Indonesia kayak gitu juga. Ya, hancur syariat kayak begitu. Nggak pakai standar lagi. Jadi kan pengen Islam kayak apa? Islam Arab atau Islam Indonesia? Hah? Pengen Islam kayak gimana coba? Islam yang asli ya dari sono loh Pak. Gak bisa diubah-ubah itu Islam aslinya itu. Islam itu datang dari sana. Jadi kan mau ubah itu, gaya sholat berubah lagi, pakai terjemahan, rukuknya nanti pakai Allahu Akbar jadi Allah Maha Besar. Ya bangkitnya nanti sami Allahu liman hamidah, Allah itu Maha mendengar dan didengar pujiannya. Sudah hancur sholat kayak begitu, standarnya kayak gitu. Padahal ulama Syafi'iyah itu katakan sendiri, siapa yang bisa sholat itu baca lafaz Arab, kok dia baca terjemahan, sholatnya batal. Ijma menurut ulama Syafi'iyah. Sepakat menurut ulama Syafi'iyah. Bisa baca tulisan Arab, namun dia baca apa? Terjemahan. Sholatnya jadi apa? Batal. Itu dikatakan oleh Imam Asy-Syirbini dalam Al-Iqna dan yang lainnya.
Ya, beberapa ulama katakan itu untuk mazhab Syafi'i sendiri, belum bahas mazhab yang lainnya. Di agama sudah cukup dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu buat ajaran baru walaupun kita nganggap itu hasanah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo jika ada yang ingin bertanya. Ya. Monggo Pak. Pak Nasir ada mic tadi di belakang. Ya, yang lain bisa lewat tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya masalah azan dan iqamah. Kalau pas anak melahirkan itu dia akan Baik. Pas bayi itu lahir, apakah ada tuntunan azan dan iqamah? Riwayatnya ada, namun semua riwayatnya dhaif dan tidak sampai derajat menguatkan satu dan lainnya. Dan di sini dia dhaifkan diantaranya oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Adapun ulama mazhab yang tidak setuju azan dan iqamah ketika bayi itu lahir, Imam Malik. Tidak perlu. Dan lakukan amalan yang lainnya seperti mentahnik. Seperti lagi nanti kalau hari ke-7 memberi nama, mencukur rambut, kemudian akikah. Itu sudah cukup jadi amalan yang baik untuk bayi yang baru lahir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang langsung? Baik, lewat kertas. Apakah seorang anak yang belum balik atau dewasa ikut sholat berjamaah harus di pinggir? Apakah ada hadisnya? Yang belum balik apakah bisa memutuskan shaf berjamaah? Anak kalau ikut dalam sholat berjamaah, ini satu shaf, ini shaf pertama ya. Tengah-tengah itu ada anak kecil. Atau di pinggir ada anak kecil. Atau di sini diapit oleh orang tua ada 3 anak. Anak-anak ini yang 3 ini tidak memutuskan shaf. Anak yang ikut sholat dianggap berjamaah juga. Anggapan itu memutuskan shaf tidak berdalil. Buktinya apa? Nabi SAW masih menganggap anak-anak kecil yang sholat bersama beliau ketika beliau pemimpin sholat berjamaah, mereka tetap dianggap itu berjamaah. Pernah ada seorang sahabat sholat dengan anak kecil, masih dihitung berjamaah, cuma jamaahnya 2 orang di belakang. Masih dihitung berjamaah. Jadi meletakkannya di pinggir tidak tepat juga. Bagusnya diapit oleh orang tua biar bisa diawasi dengan mudah. Kalau tidak, bocah ini kalau terlalu pinggir, apalagi dikumpulin semuanya di belakang, jadi rusak. Mereka buat rusuh sendiri, nggak tenang sendiri, rame sendiri, seperti itu. Jadi tidak benar kalau itu memutuskan shaf. Bolehkah mendatangi acara yang tidak ada tuntunannya walaupun hanya hadir untuk makan-makan saja tanpa ikut doa-doa? Kalau memang punya prinsip nggak hadir, ya nggak hadir itu lebih bagus, pilihan yang bagus. Ya berbeda kalau mungkin ada berbagai macam pertimbangan. Ini beda lagi, ini kasus lainnya. Bagaimana hukum BPJS yang setiap bulan harus membayar? Kalau tuntutan harus membayar silakan bayar. Namun untuk tuntutan pemanfaatan dilihat ada 2 kelompok. Bagi yang tidak mampu silakan dimanfaatkan. Namun bagi yang mampu, baiknya tidak memanfaatkan tadi cuma sebatas premi yang disetor di awal. Maka premi yang dia setor di awal itulah yang nanti dimanfaatkan sebagai klaim ketika dia butuh berobat misalnya. Bagaimana hukum menahan ngantuk, kentut, kencing saat sedang sholat? Makruh hukumnya. Ustaz, bolehkah menolak akhwat soleha karena kita tidak tertarik padanya? Boleh saja. Imam Ahmad masih membolehkan kalau ada perempuan, wanita, lihat dulu cantiknya. Setelah itu baru tanyakan agamanya. Enggak masalah di situ. Namun kalau mau pertimbangan lebih bagus, cari yang bagus agamanya. Karena kecantikan bisa memudar. Kalau kesolehan tidak bisa. Bagaimana hukumnya seorang yang ingin berkurban tapi melalui pembiayaan di lembaga keuangan syariah atau bank syariah? Kalau dia dengan cara nabung, mendingan langsung. Namun kalau di sini maksudnya
meminjam baiknya tidak, apalagi lewat lembaga seperti itu. Wallahu a'lam. Terkait tentang hadis membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat dan hari Jumat, yang jadi pertanyaan, kapan batas awal waktu pada hari Kemisnya tadi? Malam Jumat mulai ketika masuk maghrib, dan batas akhir pada hari Jumatnya. Hari Jumatnya berakhir ketika tenggelamnya matahari pada pergantian ke hari Sabtunya. Karena saya mulai membaca surat Al-Kahfi pada hari Kamis setelah sholat subuh. Hari Kamis setelah sholat subuh belum. Tunggu mau malam Jumat, berarti dari maghrib. Mau tanya, kalau kita beli motor baru lewat perantara orang lain, orang tersebut beli secara cash seharga 15 juta. Terus dia ambil untung 5 juta. Lalu dijual ke saya seharga 20 juta. Karena saya nggak mampu bayar cash 20 juta. Saya sepakat bayar dengan cara dicicil tiap bulan sekian juta. Dengan total 20 juta selama 1 tahun. Apakah itu termasuk jual beli yang sah atau riba? Kenapa riba? Sejatinya dia ingin pinjamkan uang 15 juta kemudian kembalikan 20 juta. Kecuali kalau urusannya langsung dengan pihak dealernya tadi. Ini kan sama saja dengan leasing nih, tapi kan lewat orang. Dan barang itu nggak mampir ke orang yang pinjamin 15 juta tadi. Itu pinjamin, dia nggak beli. Beda kalau dia beli motor 15 juta, ini sudah jadi miliknya nih. Jual lagi ke orang lain. Dia naikkan harga karena bayarnya cicil. Itu baru boleh. Motornya sudah jadi milik dulu. Kalau ini belum, motor nggak mampir di rumahnya. Bagaimana hukum jika seorang yang tidak menjalankan sholat 5 waktu tapi beragama Islam menyembelih binatang ternak misal ayam, apakah dagingnya halal dimakan atau tidak? Kalau saya nggak mau makan dagingnya. Kalau bapak saya nggak tahu. Ya, kalau saya tahu orang itu nggak sholat, saya nggak mau makan dagingnya. Ya, untuk hati-hati. Kenapa? Karena yang disyaratkan untuk menyembelih hewan dilihat dari sisi orang adalah orang muslim atau ahli kitab. Sedangkan orang yang meninggalkan sholat dihukumi apa? Kalau hadis katakan kafir, sudah orang itu kita hukumi kafir misalnya, maka dagingnya jadi tidak halal. Walaupun dia baca bismillah. Ya, walaupun dia baca bismillah. Makanya panitia masjid besok Idul Adha pilih tukang jagal yang sholat. Titik, nggak pakai koma. Jadi jangan tanya tapi nggak ada, saya jawab tapi di sini. Posisi seorang ibu yang sholat bersama dengan seorang anak laki-laki 7,5 tahun ke anak perempuan 9 tahun dan anak perempuan 9 tahun. Siapakah menjadi imam? Apakah ibu tersebut bisa jadi imam atau tidak? Kalau anaknya yang 7 tahun tadi itu bisa jadi imam, maka lebih bagus. Dia sudah tamyiz. Syaratnya cuma tamyiz aja kalau jadi imam. Artinya sudah bisa sholat. Kalau gampangannya untuk masalah sholat, sudah bisa sholat, sudah ngerti bacaannya, sudah ngerti rukuk bagaimana, sujud bagaimana, sudah, maka dia bisa jadi imam. Namun kalau ini belum mengerti, maka tidak bisa jadi imam. Bagaimana mengingatkan orang tua yang mengamalkan zikir tanpa tuntunan setelah maghrib membaca jahar Al-Fatihah 40 kali, Al-Fatihah 40 kali, di mana orang tua jika dinasihati sensitif, ya jelas ya orang tua nggak mau dinasihati oleh bocah, nggak mau dinasihati oleh anak, maka cari cara supaya orang tua mau dengar. Di antaranya diajak ke majelis pengajian biar tahu prinsip-prinsip dulu, jangan langsung diserang, namun muter-muter dulu. Tahu orang tua salah di situ, jangan serang itu dulu, bahaya. Bahayanya apa? Orang tua nggak mau dengar. Cari yang lainnya dulu yang lebih prinsip. Ya, yang penting dia itu mau sholat dulu. Yang penting dia paham dulu. Kalau sudah pelan-pelan nanti diajak untuk membetulkan amalannya yang masih keliru. Bagaimana hukumnya hamil di luar nikah? Apakah sah atau tidak pernikahannya? Dan bagaimana hukumnya para saksi nikah tersebut? Biasa yang memutuskan sah atau tidak siapa? Saksi kan cuma bilang iya sah. Namun siapa yang nyatat?
Nah, dari KUA kan, berarti ini urusan KUA. Maka kita cuma tugasnya hukumi di dunia dulu. Kalau sudah ada pencatatan dihukumi sah, yo berarti sah. Namun urusan di akhirat itu beda sendiri. Wallahu a'lam. Karena nikahnya orang yang hamil di luar nikah tadi sahnya baru tunggu 1. Kalau dia itu jadi hamil berarti tunggu sampai melahirkan. Kalau dia kok berzina tidak jadi hamil berarti tunggu sampai 1 kali haid. Maka hukumannya nanti terserah Allah. Namun ini kan cuma penyikapan di dunia. Pokoknya sikapnya seperti ini. Ya. Dan tetap ini disahkan. Secara hukum yang ada di KUA itu tetap disahkan. Kalau tanya sudah suami istri enggak? Iya. Karena sudah disahkan. Perlu diulangi enggak? KUA enggak akan ulangi lagi. Yang ini juga datangin saya suruh nikahkan ulang, saya enggak akan ngurus itu. Maka urusannya sudah selesai untuk di dunia. Kewajibannya banyak-banyak taubat. Sholat sunnah sebelum sholat wajib dianjurkan di rumah. Tetapi sering menjadi telat jamaah di masjid. Berarti harus pergi ke masjid segera mungkin. Qobliyahnya dilakukan di masjid. Berarti untuk yang sholat sunnah cukup ba'diyah saja. Karena masjidnya iqomahnya terlalu cepat. Namun kalau yakin iqomahnya itu lama, maka boleh sholat qobliyahnya di rumah. Dalam penyembelihan hewan kurban, apa hukum penyebutan nama shahibul kurban? Sunnah. Yang wajib baca bismillah. Yang sunnah baca Allahu Akbar. Yang sunnah lagi doakan shahibul kurban. Saya ulang 3 hal ya. Yang pertama baca bismillah. Yang kedua baca Allahu Akbar. Yang ketiga doakan shahibul kurban. Yang pertama baca bismillah hukumnya wajib. Yang kedua baca Allahu Akbar hukumnya sunnah. Yang ketiga baca doa hukumnya sunnah. Dan untuk baca doa ini sebenarnya tidak mesti setelah bismillah Allahu Akbar. Bisa ditaruh di awal dulu. Karena ada yang mesti dibaca lama. Karena mesti baca 7 orang. Allahumma taqabbal min siapa? Lihat 7 ini. Iya dah? Dia baca ini. Kalau dia bacanya, ini sudah siap-siap nih loh. Pisaunya siap. Sapine wis siap. Terus bismillahirrahmanirrahim. Iki Pak sopo yo iki? Panggil lagi yang lainnya dulu, baca dulu gitu. Muter-muter situ. Cuma mikir 7 orang ini. Ini sudah siap loh, ini sudah kamu tunjukkan ini ke sapi. Itu namanya tidak berbuat ihsan. Tidak berbuat baik pada hewan. Jadi baca dulu. Allahumma taqabbal min siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus bismillahirrahmanirrahim. Set. Sudah. Cepat. Karena dia butuh proses cepat. Allahumma taqabbal minum. Lebih cepat lagi. Bisa. Namun kalau pakai baca taruh di awal. Jadi yang tadi nama-nama lagi. Tadi itu cukup niat aja berarti. Oh namanya ini sudah. Karena nggak wajib sebut, itu nggak wajib. Yang wajibnya apa tadi? Bismillah. Terus yang sunnahnya lagi, Allahu Akbar. Seperti itu. Baru sebut nama shahibul kurban. Perlu pakai sebut sholawat? Nggak perlu. Sholawat badar dulu, sholawat nariyah dulu awal gitu. Kasihan sapinya terlalu lama. Dan tidak ada tuntunan. Sebagian ulama malah tidak bolehkan. Sebagian ulama tidak bolehkan, seperti ulama Hanafiyah tidak bolehkan baca sholawat sebelum penyembelihan. Karena dikira nanti yang disebut itu nama Allah dan nama Muhammad. Jatuhnya nanti syiriknya kepada Nabi Muhammad. Maka tidak disebut. Cukup nama Allah saja. Bismillah wallahu akbar. Karena di saat itu bukan momennya baca sholawat. Namun momennya adalah bertakbir. Karena Nabi SAW ketika nyembelih kurban, yusami wa yukabbir. Beliau baca bismillah dan bertakbir. Dan itulah yang dituntunkan dalam hari raya kita kurban.
Kurbannya itu dengan tujuan untuk memperbanyak takbir. Cukup sampai di situ. Ustaz mau minta tolong. Ini ada seorang yang kalau Senin Kamis kan sahur. Ada seorang Senin Kamis sahur. Ya, kalau mau sahur kan minumnya banyak. Sahur minumnya banyak. Terus kalau sholat suruh atau isra itu sampai waktunya menunggu matahari terbit itu sudah ingin ke belakang. Bagaimana kalau ketika sahur minumnya banyak, kalau menunggu sholat isyraq kencing terus ke belakang. terus kembali lagi. Kembali lagi boleh. Orang batal gitu. Nggak batal sholat isyraqnya. Ya, masih boleh. Tahnik itu ambil kurma yang sudah dikunyah terus ditaruh di langit-langit mulut. Ini hanak namanya. Mulut bayi. Bisa bapaknya saja yang lumat ini kurmanya tadi, asalkan bapaknya nggak merokok. Ini masa baru merokok langsung kasih kunyahan itu rokoknya sekalian, ya Allah. Pak insaf. Baru narik terus disuruh tahnik terus dia pakai sisa rokok yang tadi juga. Air luarnya campur dengan itu berarti. Yang penting mulutnya bersih. Sudah dikunyah oleh bapaknya, ya toh? Lumatan kecil aja sudah taruh di hanak. Hanak itu ini mulut nih, langit-langit mulut bagian atas. Ya, biar nanti dia yang ini lidahnya yang gerak untuk nyantap itu. Kembali kepada sholat berjamaah bersama anak-anak. Sholat berjamaah bersama anak-anak. Anak-anak tadi di Safnya tetap bersambung, tapi diapit-apit. ya, tapi anak itu masih usil saja, mau bicara dengan teman-temannya. Oh, berarti harus diselingi, jangan digabungkan. Mengapit itu menahan. Boleh. Menahan atau dia pukul pahanya, pukul tangannya boleh. Tidak membatalkan yang mukul. Ya, jadi misalnya anehnya ribut nih ya. Gudiran sama yang kanan kiri terus tek gitu. Boleh. Macam-macam lagi bisa. Cubit dulu gini. Lanjut lagi. Enggak apa-apa. Darurat itu, dia ganggu orang nanti. Oh jangan. Suruh. Ini yang mau ngingatkan dia ngomong gitu berarti. Dikejar, oh nggak boleh. Boleh nggak keluar kata keluar ngomong, gerak aja. Omongan nggak boleh. Kalau omongan keluar batal, yang ingatkan malah batal. Yang terakhir Pak. Iya. Tanya di masjid pasar itu saya tertinggal sama teman saya jadi makmum masbuk. Jadi makmum masbuk. Daripada ketinggal terus saya di masjid saya teman saya 2 orang. Terus di dalam masjid saya tertinggal 2 rakaat. Jadi saya dan teman saya Masbuk. tertinggal 2 rakaat. Terus saya jadi makmum, teman saya jadi imam, jadi buat sholat sendiri. Itu alangkah baiknya ikut di jamaah tadi tertinggal 2 rakaat apa buat sendiri. Baik, bentar. Jenengan kan sudah tadi ikut 2 toh? Belum. Enggak gini. Sama-sama tertinggal. Sama-sama tertinggal. Iya. Tapi kan sudah ikut jamaah yang ada di awal. Belum. Jadi belum ya? Tertinggal. Makmum 2 rakaat. Ayo saya sendiri. Oh gitu. Daripada kita menjadi makmum masbuk, mendingan nanti kita tunggu saja, kita buat sendiri. Itu sholatnya sudah selesai apa belum? Belum. Gak boleh. Saya kira boleh. Gak apa-apa, gak tahu. Gak tahu. Ini kan urung rampung ya, tak? Terus jenengan datang lihat itu sudah 2 rakaat. Terus jenengan buat lagi jamaah sendiri lagi. Waduh. Enggak boleh. Enggak apa-apa kalau enggak tahu.
Iya nggak apa-apa, makanya nanya. Sekarang sudah tahu. Iya alhamdulillah, makanya ngaji. Terima kasih Ustaz. Iya. Ada sholat jamaah terus gempa, boleh batalkan sholatnya. Lari atau yang meneruskan sholat di dalam masjid itu? Ya kalau tahu nanti kecelakaan ya mendingan lari. Nanti tinggal lanjut lagi kalau sudah reda lagi gempanya. Gitu, boleh batalkan. Sepakat ulama. Boleh batalkan kondisi darurat seperti itu. Dia pilih dua mudarat, mati di tempat atau lari. Sholatnya batal. Mendingan milih yang lebih ringan, lari. Itu paling lebih ringan daripada mati di tempat. Gitu. Ya iya. Jadi dia berlari dari sholat berjamaah tadi. Malah pilihan yang tepat seperti itu. Ya. Kalau ini mau ketimpaan bangunan gimana? Dulu kan ada perang sahabat itu, kenapa anakku dia diam? Itu beda, itu lagi kondisi perang. Dia boleh lari ya waktu itu. Kondisi perang dia kena panah, itu juga bukan jadi dalil. Itu perbuatan sahabat. Perbuatan sahabat nggak bisa jadi dalil. Perbuatan Rasulullah SAW saya tidak sampai derajat wajib, apalagi perbuatan sahabat. Beda. Kasusnya lain lagi. Ini sudah mau ini tahu bangunan mau rubuh, kamu tetap di tempat coba. Kalau ada kerusakan, dua kerusakan ditemukan, maka ambil kerusakan yang lebih ringan. Itu diistilahkan dengan akhafu dararain. Kita ambil kerusakan yang lebih ringan. Contoh misalnya, saya mau berobat di rumah sakit, ya, ini darurat sekali, tidak ada dokter yang sejenis dengan saya. Maksudnya tidak ada dokter laki-laki, yang ada dokter perempuan coba. Yang periksa, ini saya sudah darurat ini habis kecelakaan tadi, datang situ. Kamu masih cari-cari dokter ini laki-laki, darurat ini. Maka ambil dua. Dan ini dua mudarat. Yang pertama apa? Di situ diperiksa oleh lawan jenis. Yang kedua, saya dibiarkan lama karena tunggu dokter laki-laki. Saya sendiri kecelakaan ini. Pilih yang mana? Mati aja? Coba jawaban sederhana ini. Pilih mati. Terserah kamu. Saya pilih dokter perempuan. Karena apa? Ambil dua, ya, dari keringanan, dari dua mudarat tadi, ambil yang paling ringan. Enggak bunuh diri, itu nanti bunuh diri dong dia. Kalau sahabat tadi punya cerita lain lagi. Kenapa kok kena panah? Wong dia nggak bisa menghindar. Dan dia nggak tahu panah itu datang juga. Ceritanya kan masih ada lanjutan. Enggak cerita persis seperti itu. Cek lagi riwayatnya, masih ditakwil sana sini, dipahami sana sini. Bukan satu pemahaman. Kalau ini coba, ada kemungkinan lain? Dua kemungkinan, ya kan? Tetap di situ selamat karena ini nggak runtuh. Yang kedua, runtuh itu bangunan. Sudah tahu nih di depan ini jatuh, di situ masih tetap situ, mati di situ. Kenapa nggak dia lari? Ambil dua mudarat, pilih yang paling ringan itu, kaidahnya itu. Para ulama sering sebutkan. Ya, pilih yang paling ringan. Kalau ada dua kebaikan bertabrakan, pilih yang paling manfaat. Kalau ada dua mudarat itu kita temukan, maka pilih yang paling ringan. Itu terapkan untuk masalah-masalah. Sama seperti saya sebutkan ketika di rumah sakit tadi. Pilih yang paling ringan untuk itu. Contoh lagi misalnya. Berarti itu membatalkan sholat ya, Ustaz? Batal. Dia batal nggak berdosa dalam kondisi itu. Ya, batal tidak berdosa. Tidak ada masalah di situ, dia tidak berdosa. Ya, cukup. Baik, itu saja. Dan insya Allah kita lanjut lagi pada pertemuan pekan depan. Besok itu Selasa pekan pertama ada kajian di Masjid Syuhada Surunggo. Nanti jam 8 sampai selesai pembahasan Riyadhus Shalihin dan Bulughul Maram, kelanjutan dari yang sebelumnya. Ya demikian kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.